Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Bertemu lagi dengan Pak Rai. Dan hari ini kita akan belajar matematika, khususnya FPB dan KPK. Tapi sebelum kita belajar, teman-teman harus mempersiapkan kertas dan alat tulis, karena kita akan sama-sama mengerjakan beberapa soal. Teman-teman boleh menghentikan videonya sejenak, lalu setelah sudah menyiapkan kertas dan alat tulisnya, bisa di-play lagi videonya. Sudah siap teman-teman? Oke, sebelum Bapak mulai, Bapak punya cerita nih. Jadi, Andi dan ibunya sedang memasak dua jenis kue. Ada kue lapis dan juga kue lumpur. Andi memasak 10 kue lapis dan 15 kue lumpur. Andi ingin memberikan kue ini kepada saudara-saudaranya. Tapi Andi ingin saudaranya mendapat kue lapis dan kue lumpur dalam jumlah yang sama. Kira-kira ada berapa saudara ya yang paling banyak bisa diberikan kue lapis dan kue lumpur oleh Andi? Nah, jawaban ini akan teman-teman dapatkan setelah pelajaran ini selesai. Sebelum kita masuk ke FPB, teman-teman pasti pernah mempelajari apa itu FPB dan KPK. Nah, karena itu kita akan sedikit mengulang tentang apa itu FPB dan KPK, tapi yang sudah teman-teman pelajari di SD 4, yaitu tentang faktor dan faktor persekutuan. Sebelum itu akan muncul angka di layar teman-teman. Silakan teman-teman perhatikan angka-angka ini, kira-kira apa ya persamaan dari angka-angka ini. Silakan teman-teman catat di kertas apa sih persamaan antara angka-angka ini, dan angka ini disebut sebagai bilangan apa. Teman-teman boleh pause dulu videonya untuk menjawab. Jika sudah selesai menjawab, silakan di-play lagi videonya. Oke, sebelum masuk ke FPB dan KPK, kita akan sedikit mengulang tentang apa itu faktor. Teman-teman sudah belajar kan? Jadi faktor itu adalah bilangan-bilangan yang akan habis membagi sebuah bilangan. Nah, kita coba mengingat kembali ya. Apakah teman-teman tahu berapa sih faktor dari angka 6? Teman-teman boleh pause dulu videonya dan dijawab. Jika teman-teman sudah dapat jawaban, silahkan di-play lagi untuk melihat sama-sama apa sih jawaban dari faktor dari 6. Oke, sudah dapat jawabannya teman-teman? Kita bahas bersama-sama ya. Ingat, faktor adalah bilangan yang habis membagi. Berarti teman-teman harus ingat kembali nih pembagiannya. Kita bisa menggambarkan seperti ini. Angka 6. Kira-kira 6 bisa dibagi angka berapa saja ya? Tentunya bisa dibagi oleh angka 1. 6 dibagi 1 sih angkanya sendiri, itu 6. Nah, selanjutnya 2. Bisa nggak ya 6 dibagi 2? Itu bisa, yaitu 3. Nah, lalu angka selanjutnya ada 3. Sama saja 3. 6 dibagi 3 adalah 2. Lalu apakah angka 4 bisa? Tidak ya teman-teman, angka 4 tidak bisa dibagi 6 tidak bisa dibagi dengan angka 4. Hasilnya akan jadi desimal. Begitu pula angka 5. Jadi faktor dari angka 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. 4 angka ini adalah faktor dari angka 6. Jadi angka 1, 2, 3, dan 6 akan habis membagi angka 6. Selanjutnya kita akan sedikit mereview tentang faktor persekutuan. Tapi sebelum itu, Bapak punya satu soal lagi. Coba teman-teman tentukan faktor dari angka 8. Teman-teman boleh stop dulu videonya untuk mengajarkan. Apabila sudah mengerti dan mendapatkan jawabannya, teman-teman bisa play kembali video. Oke, kita lihat jawaban dari teman-teman betul atau tidak. Dengan cara yang sama, angka 8 kira bisa dibagi berapa ya? Kita akan mulai dengan angka 1. Betul, 1 dibagi 8. 8 dibagi 1 adalah 8 ya, pasti teman-teman angka itu sendiri. Lalu angka selanjutnya 2. Bisakah 8 dibagi 2? Teman-teman ingat, 8 dibagi 2 adalah 4. Bisa ya, dan itu habis. Apakah angka 3 bisa dibagi dengan 8? Tidak. Lalu 8 dibagi 4 adalah 2. Bagaimana angka 5? Apakah bisa dibagi dengan 8? Lalu angka 6 dan 7, teman-teman, apakah bisa dibagi dengan angka 8? Tidak ya. Jadi faktornya dari angka 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Nah,
Teman-teman ingat, faktor persekutuan. Jadi dari dua bilangan ini akan ada faktor yang sama. Nah, misalnya kita ambil dari angka 8 dan 6. Kira-kira angka berapa saja yang sama? Ketika mencari faktor persekutuan, teman-teman kita mencari angka yang sama, faktor yang sama. Yaitu kita dapatkan 2 ya, angka yang sama. Jadi faktor persekutuan dari angka 6 dan 8 adalah 2. Oke, teman-teman, kita sudah membahas sedikit tentang apa yang dipelajari di SD 4, mencari FPB dan KPK menggunakan faktor dan persekutuan. Itu teman-teman, ketika membahas faktor, mungkin ada yang mencarinya menggunakan pohon faktor. Nah, buat teman-teman yang ingat, kita kasih tantangan baru. Coba teman-teman cari faktor dari angka 12 dan angka 18. Teman-teman mencari faktor dari 12 dan 18 menggunakan pohon faktor. Teman-teman bisa pause dulu videonya, lalu setelah mendapatkan jawabannya, silahkan play kembali videonya supaya kita bisa sama-sama membahas jawabannya. Nah, untuk mencari faktor, teman-teman dapat menggunakan bilangan prima, yaitu 2, 3, 5, 7, dan yang lainnya. Nah, faktor-faktor ini disebut sebagai faktor prima. Sudah mendapat jawabannya teman-teman? Baiklah, kita bahas ya. Teman-teman kalau yang ingat menggunakan faktor, pohon faktor, nah, dia akan seperti ini ya pembagiannya. Nah, kira-kira angka berapa yang akan kita bagi dari 12? Kita biasanya mulai dari angka yang kecil. Kita bisa melewati angka 1. Jadi kita bisa masuk ke 2. Nah, 12 dibagi 2 berapa teman-teman? 6. Apakah 6 sudah habis dibagi atau masih bisa dibagi? Kalau kita lihat 6 bisa dibagi lagi ya teman-teman. Kira-kira berapa? Kita gunakan angka yang kecil dulu. 2, 3. Selanjutnya ke angka 18. Apakah 18 bisa dibagi 2 teman-teman? Bisa, yaitu angka 9. Angka 9 sudah habis dibagi atau masih bisa dibagi? Tentunya bisa dibagi ya. Itu 3 dan 3. Nah, buat teman-teman yang menjawab seperti ini, teman-teman sudah bagus. Jadi faktor dari 12 yaitu 2 dan 3. Sedangkan faktor dari 18 juga 2 dan 3. Nah, sekarang kita ingin belajar tentang faktorisasi prima. Apa sih faktorisasi prima itu? Faktorisasi prima adalah pengkalian bilangan faktor menggunakan bilangan prima. Coba teman-teman ingat kembali, apa sih itu bilangan prima? Ya. Yang digunakan di sini adalah bilangan-bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi angka 1 dan bilangannya itu sendiri. 2 hanya bisa dibagi 1 dan dibagi 2. 3 juga seperti itu. Faktorisasi tadi adalah perkalian faktor menggunakan angka prima. Apabila kita ingin mencari apa itu faktorisasi prima, jadi kita tinggal mengkalikan 12, faktorisasinya primanya adalah 2 kali dengan 2 kali dengan 3. Atau teman-teman bisa menggunakan pangkat 2 pangkat 2 kali dengan 3. Lalu untuk 18, faktorisasi primanya adalah 2 kali 3 kali 3. Atau 2 kali 3 pangkat 2. Nah, ini adalah faktorisasi prima. Nah, pelajaran hari ini kita akan mencari FPB atau faktor persekutuan besar menggunakan faktorisasi prima. Nah, caranya sama. Kita harus sama-sama menentukan faktor persekutuan. Faktor yang sama dari dua angka ini, yaitu 2 pangkat 2 kali 3 dan 2 kali 3 pangkat 2. Nah, faktor yang sama adalah angka 2 dan 3. Nah, seperti ini.
Lalu untuk FPB kita adalah perkalian dari faktor yang sama dan pangkatnya kita ambil yang kecil. Tapi kalau ini 2 pangkat 2, ini 2, kita ambil yang 2 untuk FPB-nya. Lalu 3 dan 3 pangkat 2, 3 itu faktornya sama. Ada 3 dan 3 pangkat 2. Kita ambil juga pangkat yang kecil, 3. Berarti faktor persekutuan terbesar dari 12 dan 18 adalah, nah ini adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, sekarang kita coba latihan menggunakan FPB. Nah, tadi ingat di awal cerita Bapak cerita tentang Andi yang ingin membagikan makanan ke saudara-saudaranya. Apakah teman-teman masih ingat jumlah kue lapis dan kue lumpurnya? Ya, Andi memiliki 10 kue lapis dan juga memiliki 15 kue lapis. Nah, sekarang teman-teman bisa kerjakan. Coba kira-kira FPB dari 10 dan 15 itu berapa ya? Silahkan di pause dulu videonya lalu dilanjutkan jika sudah dapat jawaban. Oke, teman-teman. Jadi faktor persekutuan terbesar dari 10 dan 15 kita mencari satu-satu ya dengan menggunakan pohon faktor. 10 bisa dibagi berapa? Selain 1, 2. Itu 5 apakah bisa dibagi lagi? Tidak ya teman-teman. Nah, ketika tidak bisa dibagi lagi, berarti dia merupakan bilangan prima. 15, apakah 15 bisa dibagi 3? Bisa ya? Nah, berapa 15 bagi 3? Nah, ya tadi FPB, faktor persekutuan terbesar. Kita mengambil pangkat yang paling kecil. Berapa faktor yang sama antara 10 dan 15? Abang sudah lihat ya, perhatian adalah 5. Ada 5. Dan berarti dalam cerita itu Andi bisa membagikan kue lapis dan kue lumpur kepada 5 saudaranya. Masing-masing saudara akan mendapatkan 2 kue lapis dan 3 kue lumpur. Nah, sekarang untuk coba teman-teman coba kerjakan dan kita akan bahas ketika kelas konferensi hari Selasa. Berapakah FPB dari 14 dan 8? Silakan ya dikerjakan teman-teman. Kita berjumpa lagi di hari Selasa ketika kelas konferensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.